Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya akan membahas tentang makanan bergizi. 5 sehat 4 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Jadi Pak Prabowo mengundang Pemda untuk bekerja sama. Tapi bahasanya kayak tidak mengundang gitu. Ini dia bahasanya. Coba kita lihat. Prabowo titik 2 kan. Berarti ini kan perkataan Prabowo nih. Pemda boleh ikut serta dukung makan bergizi gratis. Artinya kan boleh tidak ikut, boleh ikut. Sebenarnya kalau mau mengundang, ya bilang aja undangan gitu. Karena APBN kita tidak cukup untuk biayai. Terakhir itu kan hanya sampai Juni kalau nggak salah. Beritanya di mana ya? Nantilah saya cari ya. Ini nggak sempat nyari-nyari sambil ngomong. Jadi guys, makan bergizi itu ide yang bagus. Mungkin sudah banyak orang yang berbicara tentang makan bergizi ini plus minusnya. Dan saya di sini tidak berupaya untuk mengulang kembali plus minus ya. Akan tetapi ternyata kemampuan negara dengan prediksi dan perhitungan Prabowo Subianto itu jauh meleset gitu. Prabowo waktu kampanye itu bilang kita sudah hitung bahwa kita bla 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 bla, tapi ternyata seperti ini guys jadinya gitu. Dan apa yang mau kita harapkan, suatu program yang sangat diunggulkan waktu itu, makan bergizi dengan filosofi bahwa generasi adalah pengganti generasi sebelumnya dan sebagainya. Generasi sekarang adalah generasi yang akan datang dengan pemikiran yang sangat-sangat luar biasa. Walaupun kritik di sana ke sini macam-macam itu bisa dibantah kembali oleh makan bergizi. Bahwa ada yang mengatakan misalkan generasi yang diharapkan adalah generasi yang mampu bersaing, yaitu melalui pendidikan. Tapi kalau makanannya tidak bergizi, akhirnya stunting. Kalau anak stunting, aliran darah ke otak itu kurang gitu kan. Maka ya itu tadi, akhirnya repot gitu kan ya. Ini ada komat ini guys. Oke. Supaya tidak berlama-lama, ini beritanya sudah saya buka. Kita langsung lihat saja isi berita ini. Isi dari berita ini apa ya? Kita lihat. Jakarta Kompas. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang pemerintah daerah ikut membiayai program unggulannya. Ikut membiayai yang pernah dijanjikan saat kampanye, yaitu makan bergizi gratis, MBG namanya ya, MBG. Namun diingatkan oleh Presiden, hal terpenting penggunaan anggaran tak hanya efisien dan tepat sasaran, tetapi juga tidak ada kebocoran. Itu yang penting ya, tidak ada kebocoran. Jangan seperti tahun-tahun sebelumnya yang ingin mengatasi stunting dengan anggaran 10 miliar, tapi ternyata nyampe ke masyarakat itu cuma 2 miliar. 10 miliarnya itu digunakan untuk rapat, untuk ini bla bla bla. Jadi macam-macam ya. Itu makanya Presiden Jokowi waktu itu marah-marah. Saya rasa itulah mulai awalnya orang banyak marah dengan Jokowi karena mempermalukan DPR, mempermalukan menteri-menterinya dan sebagainya. Oke, lanjut. Seusai menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, Indonesia di bilangan Mega Kuningan
Jakarta, Kamis 16 Januari 2025. Presiden kembali menyampaikan komitmen untuk memastikan asupan makanan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Lagi-lagi saya katakan bahwa ide tentang makanan bergizi ini adalah ide yang sangat baik gitu. Oleh karena itu, untuk memastikan stok APBN cukup untuk makanan bergizi, maka bumi hanguskan koruptor itu. Jadi kalau ada ide untuk memaafkan koruptor itu kontras sekali, kontradiksi. Makanya kita perlu presiden yang kejam ya, bukan lembek gitu. Kejam aja, udah kejam ini. Sekejam-kejamnya serigala, dia akan baik pada anaknya. Jadi kalau presiden itu menganggap rakyatnya sebagai anaknya, maka dia akan baik ke kita. Kejam kepada musuh ya. Musuh kita siapa? Koruptor. Gantung aja. Bukan gantung juga ya. Tembak mati, oh bukan. Ya serba salah kita ngasih hukuman kepada koruptor yang triliunan, terus dikasih 6 tahun penjara. Itu buat apa 6 tahun penjara itu? Seumur hidup juga terlalu berat katanya. Sementara ya itulah repot. Ada satu pandangan ya dari stand up komedi ya. Dia bilang kalau dia ketahuan mencuri uang ibunya, dia itu digesperin. Gesper itu ikat pinggang ya. Jadi di besit pakai ikat pinggang itu. Jadi dia hanya mencuri 20.000 gitu. Dia dapat libasan ikat pinggang beberapa kali. Jadi idenya si stand up comedy itu bagus juga digunakan. Orang yang mencuri triliunan itu dikali 20.000 gitu. Satu pukulan itu 20.000. Bayangin ya. Bayangin kalau itu triliunan, itu saya rasa tidak ada pori-pori yang lepas dari gesper itu. Dan ya mati lah orangnya itu pasti. Ini wajah panik Prabowo Subianto ya. Ya kita harus dukung. Sharing APBD. 2 hari sebelumnya Gubernur Jawa Timur terpilih Khofifah Indar Parawangsa ya sempat menceritakan rencananya untuk mendukung MBG makanan bergizi melalui sharing anggaran dari APBD Jatim. Namun hal ini memerlukan petunjuk teknis. Ya itu bagus kalau gubernur kita datang itu terus menawarkan diri, itu bagus. Tapi pastikan Jatim itu udah selamat ya. Jangan sembarangan menggunakan anggaran itu. Kalau itu tidak pernah dianggarkan kemudian dibuat-buat, maka itu pelanggaran ya. Pelanggaran penyalahgunaan anggaran itu. Itu perlu itu. Kita lihat aja apakah Pemda itu punya aturan, punya program untuk makan bergizi atau enggak. Kalau enggak ada itu mengada-ngada itu. Sharing APBD menurut saya penting. Saya ketika awal melihat, wah ini kalau ditambahin setengah telur gitu lebih bagus proteinnya, katanya kepada wartawan di kompleks Istana Presiden Jakarta. setengah telur. Oke, itu berita terbarunya guys. Yang penting dari berita ini adalah bahwa berita ini mengkonfirmasi kekacauan hari ini ya tentang anggaran kita yang tidak cukup kuat untuk membiayai makanan bergizi seluruh siswa di Indonesia. Kita harus prihatin dan kita juga ke depan mungkin akan menertawakan keadaan ini dan kita sama-sama melihat channel stand up komedi saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.